pena dan kertas untuk mengambil faedah dari Ustaz Mustafa Ad-Darini hafizahullah taala. Waktu dan tempatnya kita persilahkan kepada Al-Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini MA hafizahullah taala untuk menyampaikan kajian dengan judul tema Perhatikan Umurmu. Waktu 60 menit sampai tanya jawab Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita bermajlis di tempat yang mulia ini, di Masjidur Rahman. Saya baru pertama kali ini sampai ke masjid ini. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi masjid ini. Amin. Mudah-mudahan kedatangan kita di majelis ini benar-benar ikhlas, hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah dari majelis ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga kita dalam kebaikan hingga ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang insyaallah sangat bermanfaat untuk kita. Perhatikan umurmu. Coba lihat diri kita masing-masing. Sudah berapa umurnya? Umur ini para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah termasuk di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Tanpa umur kita tidak akan bisa mengumpulkan bekal akhirat kita. Orang kalau diberikan nikmat yang lain tapi tidak diberikan umur, maka dia tidak akan mampu melakukan apapun. Umur ini para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah habis dengan begitu cepatnya. Coba antum tanya diri antum, apakah sudah lama hidup di dunia?
Antum semuanya akan mengatakan baru sebentar. Dan nanti antum tidak terasa ternyata kematian sudah di depan mata. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ingatlah bahwa kita hidup di dunia hanya sebentar. Kita hidup di dunia hanya sementara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit orang yang melampaui umur ini. Kalau sudah umur 60 ke atas, ya, sudah mulai mendekati kematian. Ya, ada yang belum sampai umur itu sudah meninggal. Sudah umur 70, ya, sudah kebanyakan orang sudah meninggal. Sebelum umur 70 kebanyakan orang sudah meninggal. Rasulullah katakan demikian. Sedikit orang yang melampaui umur ini. Maka para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, manfaatkan umur sebaik-baiknya. Kita hidup di dunia hanya sebentar dan kita ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan akhirat kita. Kita di dunia bukan hanya leha-leha hidup kemudian mati, enggak. Kita di dunia ditugaskan dengan satu tugas yang paling inti, yaitu menyiapkan kemuliaan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Itulah tugas utama kita para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Fokuslah dengan tujuan utama ini. Yang lainnya bisa kita jadikan sebagai sampingan. Apabila ada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan utama ini, maka kita harus menangkan tujuan utama ini. Kita harus dahulukan. Yang lainnya kita bisa nomor duakan. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan dalam sabdanya, "Al-kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'dal yaum lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang bermuhasabah. Orang yang melihat dirinya dan dia beramal untuk hari setelah kematiannya. Inilah orang yang cerdas. Kalau kita ingin menjadi orang yang cerdas, maka persiapkan akhirat kita. Kita ingin menjadi orang yang cerdas sebagaimana diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat diri kita, lihat amalan kita. Hisablah diri kita. Dan bersiap-siaplah dengan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang lelaki dari kalangan Ansar. Seorang lelaki ini datang dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling mulia dari kaum mukminin?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqah. Kaum mukminin yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya. Kaum mukminin yang paling mulia siapa jemaah? Yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan kedudukan akhlak yang sangat tinggi di dalam Islam. Kalau ingin mempersiapkan akhirat kita para jamaah, perhatikan akhlak kita. Perhatikan akhlak kita. Akhlak ini bisa menjadikan seseorang mencapai derajatnya ahli puasa dan ahli salat malam, walaupun dia bukan orang yang ahli puasa, walaupun dia bukan orang yang ahli salat malam, karena saking besarnya pahala akhlak yang mulia. Kemudian orang ini bertanya lagi, ayyul mu'minina atyas, siapakah yang paling cerdas dari kaum mukminin? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas dari kaum mukminin adalah orang yang paling banyak mengingat kematiannya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Dan orang yang paling baik persiapannya untuk hari setelah kematiannya. Inilah orang yang cerdas. Paling cerdas orang yang demikian. Kata Rasulullah, ulaikal akyas, mereka lah orang-orang yang paling cerdas. Kalau kita ingin menjadi orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling cerdas, maka lakukan ini. Banyak mengingat kematian dan persiapkanlah kematian kita dengan sebaik-baiknya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Intinya, karena kita hidup di dunia hanya sebentar, kemudian kita ditugasi di dunia dengan tugas utama, yaitu menyiapkan bekal untuk akhirat kita, maka gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk akhirat kita. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai kita menyesal setelah penyesalan tidak ada manfaatnya untuk kita. Di dalam Al-Quran para jemaah disebutkan orang-orang yang pada akhirnya nanti menyesal setelah penyesalan tidak ada manfaatnya sama sekali untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100 mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sampai ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Ini orang yang menyia-nyiakan umurnya. Akhirnya setelah kematian datang, dia mengatakan, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Apa keinginannya orang ini? Apa harapannya? Apakah ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya? Apakah orang ini ingin mengejar tahta sebagaimana sekarang diperebutkan oleh manusia? Tidak. Yang menjadi harapan orang ini, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Orang ini berharap bisa beramal satu amalan saleh. Satu amalan saleh. Harapan yang saat ini sangat mudah bagi kita untuk kita wujudkan. Satu amal saleh. La'alli a'malu salihan fima taraktu.
Aku berharap aku bisa beramal satu amal saleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Apa jawabannya? Kalla. Itu tidak mungkin terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Perkataan itu hanya kata-kata saja, hanya di mulut saja. Nanti kalau dikembalikan ke dunia, maka dia akan melakukan hal yang sama. Dia akan melakukan hal yang sama. Maka para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, jangan sampai menjadi orang-orang yang seperti ini. Sebelum datang waktu kematian, sekarang kita masih punya banyak kesempatan untuk beramal kebaikan. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, di surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan termasuk di antara orang yang menyesali kematiannya. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Infakkanlah sebagian yang kami berikan kepada kalian berupa rizki sebelum kematian mendatangi salah seorang dari kalian. Lalu dia mengatakan, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, andai engkau akhirkan ajalku dalam waktu yang sebentar. Andai engkau akhirkan ajalku dalam waktu yang sebentar. Apa harapan orang ini? Fa'asaddaq, sehingga aku bisa bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku bisa menjadi orang yang saleh. Jadi sedekah jamaah sekalian rahimana rahimakumullah yang diharapkan orang ini. Maka kita ketika masih mempunyai umur saat ini, masih hidup di dunia, maka bersedekahlah sebelum kesempatan untuk bersedekah itu habis dan kita tidak bisa bersedekah lagi. Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengatakan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan seseorang ketika ajalnya sudah datang. Walaupun hanya sebentar. Di dalam ayat yang lain, di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menjelaskan kepada kita, ada orang-orang yang menyesal ketika di hari kiamat nanti, karena mereka tidak memanfaatkan umurnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Didatangkanlah neraka jahanam. Didatangkanlah neraka jahanam pada hari itu. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu seseorang menjadi sadar. Tapi untuk apa kesadarannya ketika hari itu sudah telat waktunya? Dan orang ini mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan seandainya aku memberikan kebaikan atau aku melakukan amal kebaikan untuk kehidupanku saat ini. Seandainya aku melakukan kebaikan untuk kehidupanku saat ini. Ya, ini andai-andai yang sudah tidak ada gunanya lagi. Maka para jemaah sekalian rahimanallah, sebelum penyesalan datang, gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya. Ada ayat juga di surat Fatir. Ayat ini juga menunjukkan bahwa orang-orang ketika di neraka menyesali
kehidupan mereka ketika di dunia. Mereka menyia-nyiakan umurnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 36 sampai 37 Allah katakan, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang yang kufur, bagi mereka neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yukhaffafu anhum min adabiha. Azab mereka juga tidak diringankan. Kadzalika najzi kulla kafur. Begitulah kami memberikan balasan kepada orang yang banyak kufurnya, banyak ingkarnya. Apa kata mereka? Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka? Wa hum yastarikhuna fiha. Orang-orang kafir yang ada di neraka, mereka menjerit-jerit di dalamnya. Mereka menjerit-jerit dengan suara yang sangat keras. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Kembalikan kami ke dunia. Sehingga kami bisa beramal dengan amal saleh yang dulu tidak kami lakukan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa qad ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian yang dengan umur tersebut seseorang bisa ingat? Wa ja'akumun nadhir, dan bukanlah telah datang pemberi peringatan kepada kalian? Jadi jamaah sekalian rahimanallah, kita sekarang alhamdulillah masih dikasih umur. Umur kita belum habis. Jangan sampai nantinya kita seperti ini. Dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih kesempatan untuk memuliakan diri, tapi kita sia-siakan. Padahal sudah banyak yang mengingatkan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di akhir ayat ini, fadhuqu fama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah siksa. Rasakanlah siksa neraka ini. Sungguh orang yang zalim itu tidak ada yang bisa menolongnya sama sekali. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Perhatikan umur kita. Perhatikan umur kita. Dan cobalah tanya kepada diri kita pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyadarkan kita, yang bisa menjadikan kita semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan. Coba misalnya ya, sudahkah kita menyiapkan bekal kematian kita dengan baik? Coba tanya diri kita, apakah kita sudah menyiapkan bekal untuk kematian kita dengan baik? Ikhwah sekalian, para hadirin, coba tanya, kalau misalnya malaikat mau di depan kita dan menjemput nyawa kita, apakah kita sudah siap? Sudah siapkah kita menghadapi waktu yang seperti itu? Tanya ini, dan banyak tanya kepada diri kita sendiri. Ini bisa menjadikan kita ingat umur, dan ini bisa menjadikan kita semangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, coba tanya. Tanya diri kita masing-masing, apakah kita sudah punya umur yang kedua? Sudahkah kita mempersiapkan umur kedua kita? Umur kedua apa maksudnya, Ustaz? Umur kedua adalah amal-amal kebaikan
yang bisa terus mendatangkan pahala kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Seakan-akan kita masih hidup ketika itu. Umur kedua seperti misalnya wakaf. Sudahkah kita punya amalan wakaf? Walaupun sedikit, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wakaf ini bisa mendatangkan pahala kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Sudahkah kita punya ilmu yang bermanfaat selama ini, selama kita hidup? Sudahkah kita belajar agama dengan baik? Sehingga ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita manfaatkan, bisa kita sebarkan. Yang dengan menyebarkan ilmu akhirnya kita mendapatkan pahala. Sudahkah kita mempersiapkan itu? Kemudian yang ketiga, umur kedua yang ketiga, anak yang saleh. Sudahkah kita memilikinya? Sudahkah kita mengusahakannya? Ini perlu untuk kita persiapkan. Agar nantinya setelah kita meninggal, anak tersebut mendatangkan pahala yang banyak untuk kita. Karena kita didik dia menjadi anak yang saleh, akhirnya amalan-amalan dia mendatangkan kebaikan untuk kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih? Orang yang memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain itu seperti pelakunya. Kalau kita mendidik anak kita dengan kebaikan-kebaikan, akhirnya anak tersebut melakukan amal-amal kebaikan. Bukankah kita akan mendapatkan pahala seperti pahala anak itu? Jawabannya iya. Maka didik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik sehingga menjadi anak yang saleh. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, termasuk di antara pertanyaan yang penting agar kita sadar sebelum kematian, agar kita semangat dalam melakukan kebaikan. Tanya diri kita masing-masing, apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Antum sudah sumbang apa untuk agama Islam? Coba tanya, kebaikan apa yang sudah aku berikan kepada Islam ini? Karena ini merupakan sebab kemuliaan yang sangat besar untuk kita. Kita ingin mulia di akhirat, perjuangkan Islam. Makanya sekarang tanya diri masing-masing, perjuangan apa yang sudah kita berikan kepada Islam? Semakin besar perjuangan seseorang untuk Islam, maka semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling besar perjuangannya untuk Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di hari akhir nanti. Termasuk di antara pertanyaan yang penting untuk kita tanyakan kepada diri kita. Ya para jemaah, sudah berapa hafal Al-Quran? Sudah berapa juz dari Al-Quran yang dihafalkan? Sudah berapa umur yang Allah berikan kepada kita? Dan sudah berapa persen waktu dari umur ini yang kita gunakan untuk menghafalkan Al-Quran? Jangan sampai ya umurnya sudah kepala 3, hafalannya masih 3 kul. Jangan sampai umur sudah 30 tahun tapi hafalannya masih juz 30 saja. Enggak nambah-nambah. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, Al-Quran ini termasuk di antara ladang pahala yang sangat luar biasa bagi kita. Di samping dia merupakan kitab yang di dalamnya dipenuhi dengan petunjuk, dipenuhi dengan keberkahan. Al-Quran ini ladang pahala para jemaah.
Jadi jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan Al-Quran. Hafalkan. Ustadz sudah tua, saya sudah sering lupa. Maka jawabnya, tidak apa-apa, ulang-ulang saja. Bukankah mengulang-ulang Al-Quran itu bisa menjadikan kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa? Satu hurufnya berapa? 10 kebaikan. Satu huruf, 10 kebaikan. Kalau kita punya target menghafalkan Al-Quran, maka kita akan ulang-ulang terus. Satu ayat mungkin kita ulang sampai 10 kali, mungkin sampai 20, mungkin sampai 30 kali. Dan dalam pengulangan itu kita mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Al-Quran ini kalau kita hafalkan akan menjadikan kita di akhirat mendapatkan derajat yang tinggi. Nanti di akhirat kita akan disuruh membaca Al-Quran di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh baca. Setiap ayat kita akan dinaikkan 1 derajat. Kalau hafalan kita sedikit, maka itu akan mempengaruhi derajat kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tidak ada ruginya kita menghafalkan Al-Quran. Walaupun akhirnya kita tutup usia belum hafal Al-Quran, kita masih dapat manfaat yang sangat luar biasa. Kita dapat pahala yang agung, kita juga dapat hafalan yang tentunya tidak sedikit ketika kita terus berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, tanya diri kita masing-masing, lihat sudah berapa hafalan Al-Quran. Kalau masih sedikit, maka semangatlah untuk menghafalnya. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, coba tanya diri masing-masing. Sudah punya amalan apa yang disembunyikan? Jangan banggakan amal yang kelihatan para jemaah, tapi cari amalan yang disembunyikan. Barang siapa yang, ya salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang bisa mempunyai amalan yang disembunyikan, maka lakukan. Amalan yang disembunyikan bisa berupa zikir yang tersembunyi. Ketika sedang sendirian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menangis, itu amalan yang disembunyikan. Itu mendatangkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar nanti adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat sedang sendiri. Ini amalan yang disembunyikan. Dan dia menangis. Sedekah bisa disembunyikan. Maka berusahalah untuk menyembunyikan sedekah-sedekah kita. Termasuk di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa di hari kiamat nanti adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang bersedekah dan orang ini menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak tahu yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Sembunyikan amalan kita. Termasuk di antara amalan yang disembunyikan adalah salat malam. Ketika sedang di rumah sendiri, sembunyikan amalan itu. Termasuk di antara amalan yang bisa disembunyikan zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembunyikan zikir-zikir walaupun saat bersama seperti ini.
Kita bisa berzikir dan tidak dilihat oleh orang. Bisa berzikir dengan hati kita. Intinya para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, tanya diri kita masing-masing, apakah kita sudah punya amalan yang disembunyikan ataukah belum? Ada sesuatu? Baik. Para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, termasuk juga ya yang penting untuk kita lakukan ya agar umur kita benar-benar bermanfaat untuk kita adalah yang pertama, cari amalan-amalan yang paling afdal yang bisa dan mudah kita lakukan. Amalan dalam Islam itu para jamaah banyak ya, dan tidak semua amalan itu bisa kita lakukan. Kita punya kelebihan sendiri-sendiri. Kita punya kemampuan yang berbeda-beda dalam melakukan amal kebaikan. Maka lihat diri kita. Apa amalan yang bisa kita lakukan yang paling afdal? Maka fokuslah untuk melakukan amalan itu. Seperti misalnya ada orang yang kalau disuruh belajar malas, suruh hadir di kajian ilmu malas, kalau hadir di kajian ilmu langsung ngantuk. Tapi kalau disuruh bekerja semangat, dan kalau bekerja pintar bisa mendapatkan ya banyak harta. Orang yang seperti ini para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, lebih baik fokus untuk banyak bersedekah. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang seperti ini. Banyak bersedekah. Kalau misalnya ada orang suruh bekerja sebaliknya, suruh bekerja malas. Tapi kalau disuruh belajar, Masya Allah, rajin, cerdas, pintar kalau suruh belajar. Orang yang seperti ini lebih baik fokus ke belajar. Belajar ilmu agama, fokus sehingga menjadi orang yang berilmu, kemudian bisa menyebarkan ilmunya kepada masyarakat. Orang yang seperti ini tidak disarankan untuk masuk ke bisnis karena dia tidak punya kelebihan di sana. Lebih baik fokus belajar. Ada orang, jadi amalan yang paling afdal banyak ya, Al-Quran misalnya, menghafal Al-Quran, mengajarkannya. Ini termasuk di antara amalan yang sangat luar biasa. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nanti ada amalan lagi, sholat di awal waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya amalan apa yang paling afdal. Rasulullah mengatakan sholat di waktunya. Ya, sholat di awal waktunya. Ini juga amalan yang paling afdal. Termasuk di antara amalan yang paling afdal iman. Ya, termasuk di antara amalan yang luar biasa pahalanya berpuasa. Ya, kita cari amalan yang paling afdal, yang mudah untuk kita lakukan. Kemudian paksa diri kita untuk melakukannya. Tanpa paksaan seringkali amalan akhirnya tidak kita lakukan. Kita harus paksa. Memang kita di dunia ini berjuang. Kita di dunia bukan enak-enakan, berjuang. Kemudian yang ketiga, ya, yang pertama pilih amalan yang paling afdal, yang kedua paksa diri kita, yang ketiga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu melakukan apapun. Kita tidak akan mampu melakukan apapun. Maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita melakukan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat Mu'adz dengan pesan yang sangat luar biasa. Sebelum pesan ini Rasulullah
menggandeng sahabat Mu'adz. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Demi Allah wahai Mu'adz, aku benar-benar mencintaimu karena Allah. Beliau ulangi sampai 3 kali. Kemudian beliau memberikan pesan ini. Jangan sampai engkau tinggalkan untuk berdoa di akhir salatmu dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk bersyukur kepadamu, untuk mengingatmu, dan untuk beribadah dengan baik kepadamu. Ini doa yang sangat luar biasa para jamaah. Doa ini menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Dengannya kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal kebaikan. Kembali ke tema kita, perhatikan umurmu. Perhatikan umurmu. Kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur yang Allah berikan kepada kita. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang umurnya. Umurnya dia habiskan untuk apa? Kita ditanya semuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umurmu engkau pakai untuk apa? Engkau manfaatkan untuk apa? Apakah engkau manfaatkan untuk mengumpulkan dunia? Ataukah engkau manfaatkan untuk mengumpulkan akhirat? Persiapkan jawabannya dari sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk mempersiapkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fiik. Tafadhol jamaah, ada yang ingin bertanya? Bagi yang tafadhol. Nah, tafadhol. Di dalam Al-Quran, satu-satunya umur yang disebut dalam ayat itu adalah umur 40 tahun. Di dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46, ayat yang ke-15. Pertanyaannya, ada misteri dan rahasia apa di balik umur, misteri dan rahasia apa di balik umur 40 tahun? Syukran. Para jemaah sekalian rahimanallah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ada rahasia apa di umur 40 sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? Para jemaah sekalian rahimanallah, umur 40 ya memang umur yang tidak sama dengan umur yang lainnya. Di umur 40 kepribadian seseorang menjadi matang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ya itu di umur 40 karena memang kepribadiannya sudah menjadi sangat matang di umur itu. Kemudian ya umur 40 itu umur dimulainya penurunan kekuatan manusia. Ya kalau sudah umur 40 ke atas itu sudah terlihat sekali perbedaan kekuatan seseorang. Dan itu akan selalu mengingatkan dia kepada kematiannya. Sudah umur 40, ubannya sudah mulai
muncul 1, 2, dan semakin hari semakin banyak. Penyakitnya juga semakin hari semakin bertambah, semakin terasa. Itulah termasuk di antara ya rahasia kenapa umur 40 tahun ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam. Masya Allah, ini ada hadiah banyak. Fadal. Barakallahu fikum. Ini juga. Fadal, Masya Allah. Ini ada hadiah parfum. Ini dibaca apa? Bagaimana cara supaya umur kita menjadi berkah? Karena banyak di antara kita menyia-nyiakan umurnya. Tadi sudah ana sampaikan ada 3 hal ya yang paling dasar ya. Yang pertama tadi, cari amalan yang paling afdal disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan yang luar biasa itu, yang keutamaannya sangat luar biasa, fokus pada amalan-amalan ini. Ini menjadikan umur kita lebih berkah. Dengan umur yang sedikit kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang luar biasa itu. Kemudian yang kedua, paksa diri kita untuk mengamalkannya. Dan yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah sama pahala orang yang menyetel dan mendengarkan murotal Quran sambil berusaha menghafalnya dengan orang yang menghafal sambil membacanya? Jadi dia menghafal dengan mendengar, dengan menghafal sambil membaca. Baik. Ini pertanyaannya berarti lebih afdal mana, mendengar dengan membaca sendiri? Mendengar dengan membaca sendiri. Kalau misalnya ada orang dalam 1 menit dia membaca sendiri, dengan dalam 1 menit dia mendengar bacaan Al-Quran, maka jawabannya lebih afdal membaca. Lebih afdal membaca. Akhwat, barangkali ada yang ingin bertanya dan mendapatkan hadiah 100.000 juga. Ini siapa yang dapat hadiah tadi? Yang bertanya, Ustaz. Mungkin Siapa tadi yang bertanya bertanya pengen tadi? menyembunyikan pertanyaannya, Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Fadal. Ya, intinya tadi ya, membaca itu lebih afdal daripada mendengarkan. Membaca Al-Quran lebih afdal daripada mendengarkannya. Karena membaca Al-Quran itu amalannya lebih banyak. Jadi dia harus membaca dengan matanya, ya. Kemudian setelah itu dia harus mengulang-ulang dengan lisannya. Berbeda dengan mendengarkan. Dia hanya kalau mendengarkan. Maka kalau orang-orang yang seperti ini, walaupun kita katakan membaca lebih afdal daripada mendengarkan, maka kalau dia ingin cepat menghafalkan Al-Quran, lakukan yang itu. Dengarkan. Agar bisa lebih cepat dalam menghafal Al-Quran. Wallahu a'lam. Iya, ya, Masya Allah. Ya, ini termasuk di antara keadaan yang tidak biasa, ya, keadaan yang tidak biasa.
Kalau misalnya memang kita lebih mudah menghafalkan Al-Quran dan bisa lebih tepat menghafalkan Al-Quran dengan mendengarkan bacaan orang yang sudah bagus bacaannya, maka lakukan itu. Lakukan itu. Walaupun kita tahu bahwa sebenarnya yang lebih afdal adalah membaca sendiri. Ya, tapi tadi kadang-kadang ada sesuatu yang tidak lebih afdal, tapi karena keadaan seseorang yang berbeda, akhirnya itu yang menjadi lebih afdal bagi dia. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sudah ada Ustaz. Baik, akhir soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadzana, ahsanallahu ilaikum. Kaifa mawqiful muslim tijaha al-mas'alah al-khilafiyah? Ma syarhu hadith Abi Bakrah? Ish. Aliman atau muta'alliman atau ish. Baik, ini pertanyaan yang jawabannya agak panjang, tapi saya jawab yang satu saja ya. Bagaimana kita menghadapi masalah yang diperselisihkan oleh para ulama? Jadi para jemaah sekalian rahimanallah, ketika kita menghadapi masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, lihat diri kita. Lihat diri kita. Apakah kita adalah orang awam yang tidak paham dalil? Kalau dijelaskan dalil semakin bingung. Apakah kita orang yang sudah bisa memahami dalil? Lihat diri kita masing-masing. Kalau kita orang awam yang tidak bisa memahami dalil, terapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak tahu. Ini kewajiban orang yang awam. Sudah bertanya saja. Ustadz yang kita percaya ilmunya mumpuni, takwanya tinggi, ya, dan akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Sudah tanya, praktekkan. Itu kewajiban kita sebagai orang yang awam yang tidak faham dalil. Kalau kita bisa memahami dalil, fahami dalilnya. Yang menurut kita dalilnya paling kuat, lakukan. Sudah. Itu kewajiban kita di hadapan Allah. Nanti ketika kita ditanya, kenapa kamu pilih pendapat ini? Maka kita bisa menjawab, saya melihat pendapat itulah yang dalilnya paling kuat. Saya mengikuti dalil, tidak mengikuti hawa nafsu. Ustadz yang lain berbeda dengan saya, tidak ada masalah. Jangan bingung, yang penting dalil yang di depan kita. Dalil yang menuntun kita kepada amalan tersebut. Dan jangan dibuat gaduh, jangan dipermasalahkan. Masalah khilafiyah ini dari zaman dulu para jamaah sekalian rahimakumullah. Dari zaman dulu para ulama berbeda pendapat. Tapi mereka tidak gaduh. Mereka tidak cekcok. Mereka saling menghormati ya ketika mereka berbeda pendapat. Yang penting sekarang kita yang punya tugas untuk beramal. Mana yang menurut kita dalilnya lebih kuat, itu yang kita pilih. Ini bagi yang bisa memahami dalil. Bagi yang tidak bisa memahami dalil, ikuti ulama, ya. Ikuti ulama. Bertanya kepada para ulama, kemudian ikutilah. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, saya tanya dua Ustadz berbeda-beda jawabannya. Jawabannya berbeda-beda Ustadz, gimana? Maka pilih Ustadz yang menurut kita lebih tinggi ilmunya. Kalau menurut kita sama-sama lebih tinggi ilmunya, cari Ustadz ya di antara dua ini yang berbeda pendapat yang lebih tinggi takwanya. Lebih tinggi takwanya menurut kita yang mana? Sudah. Itulah ya ijtihadnya orang awam. Ya dia tidak punya ijtihad dalam memahami dalil, tapi memilih siapa yang menurut dia lebih berilmu, siapa yang menurut dia lebih bertakwa, maka pilihlah ya pendapatnya. Barakallahu fikum ya Ustaz dari tadi
sudah datang, ya, mari kita mengambil manfaat dari beliau. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.